vektor PO. Berarti titik awalnya 2,5 gitu ya. Titik ujungnya 0,0 ditambah dengan vektor OKI. Maka hasilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Jumpa lagi di channel YouTube Bapak ya, untuk pembelajaran matematika peminatan kelas 10 IPA ya. Saat ini kita akan membahas tentang vektor. Pekan lalu ya, saat PTM kita sudah membahas tentang definisi vektor ya. Definisi vektor, kemudian terkait dengan panjang vektor. Pada hari ini kita akan masuk ke operasi pada vektor, terutama vektor yang pertama kita akan bahas vektor di ruang dimensi 2 ya, di R2. Operasi aljabar pada vektor. Sebelum kita memulai pelajaran, sedikit nasihat ujangan dari Bapak ya kepada kalian. Semoga ini bisa menambah kalian motivasi atau semangat dalam belajar. Oke. Bapak ingin bacakan sedikit syair dari Amru bin Wardi yang wafat pada tahun 749 Hijriah. Amru bin Wardi memberikan nasihat tentang kita para penuntut ilmu. Beliau berkata, "Utlubil ilma fala taksal fama ab'adal khaira ala ahli kasal wa la taqul qad dhahabat ayyamuh kullu man sara 'ala ad-darbi wasala wala takul asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasala." Kira-kira artinya seperti ini. Nasihat menuntut ilmu. Yang pertama, bait yang pertama, tuntutlah ilmu dan jangan bermalas-malasan. Sungguh amat jauh kesuksesan dari seorang pemalas. Dan janganlah kamu mengatakan sudah terlambat. Tiap yang berjalan di jalannya pasti akan sampai ke tujuan. Dan janganlah kamu pernah mengatakan inilah keluargaku dan kedudukanku. Sungguh kedudukan pemuda tercermin dalam karyanya. Semangat ya, 10 IPA 5. Operasi aljabar pada vektor. Ada 3 operasi yang akan kita bahas, yaitu pertama operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, dan kemudian perkalian vektor dengan skalar gitu ya. Ada 3 hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita masuk langsung ke penjumlahan vektor ya. Misalkan diberikan sebuah vektor A seperti ini ya, ini vektor A, kemudian diberikan lagi sebuah vektor B. Maka jika kita ingin menjumlahkan kedua vektor tersebut ya, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan aturan jajaran genjang. Bagaimana aturannya? Aturannya yaitu jajaran genjang terbentuk dari hasil proyeksi vektor A dan vektor B seperti gambar berikut ya. Jadi intinya seperti ini ada vektor A ya. Kita ingin jumlahkan dengan vektor B, maka kita dekatkan ya vektor B-nya itu titik ujungnya dengan titik ujung vektor A gitu ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita proyeksikan masing-masing vektor A dan vektor B. Ya, ini vektor A kita proyeksikan, vektor B kita proyeksikan. Maka hasil penjumlahannya misalkan vektor C gitu ya. Maka C adalah A plus B, vektor A plus vektor B, maka vektor C itu adalah diagonalnya, diagonal dari jajaran genjang tersebut gitu ya. Maka jika saya ulangi lagi, ada vektor A ditambah dengan vektor B, maka resultannya ya bahasanya gitu ya, hasilnya adalah penjumlahan vektor C. Di sini vektor C adalah hasil penjumlahan vektor A tambah vektor B, di mana bentuk vektornya diagonal jajaran genjangnya gitu ya. Oke, cara yang kedua yaitu aturan segitiga. Aturan segitiga misalkan ya sama dengan yang tadi, vektor C adalah hasil penjumlahan A ditambah B, maka vektor C itu adalah vektor yang titik pangkalnya berimpit dengan titik pangkal vektor A dan titik ujungnya berimpit dengan titik ujung dari vektor B gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, vektor A kemudian kita tambahkan dengan vektor B, maka vektor B-nya itu kita tempelkan di ujung vektor A dulu gitu ya, seperti ini ya. Maka hasilnya vektor C adalah
titik pangkalnya berhimpit dengan titik pangkal vektor A. Nih ya, titik pangkal vektor C-nya, titik ujung vektor C-nya berhimpit dengan vektor B, gitu ya. Maka hasilnya seperti ini. Hasilnya sama ya, mau aturan jajaran genjang, mau aturan segitiga, hasilnya vektor yang sama, vektor C, yaitu A plus B. Oke, ini penjumlahan secara geometrinya seperti itu. Kemudian pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah penjumlahan dengan vektor negatifnya. Jadi sebenarnya sama-sama penjumlahan. Bedanya kalau pengurangan berarti sebenarnya dia menjumlahkan dengan vektor negatifnya, gitu ya. Nah, misalkan ada dua buah vektor A dan vektor B seperti ini, gitu ya. Kemudian kita ingin mengurangi, ya. Misalkan kita ingin membuat operasi pengurangan A min B, vektor A min vektor B, sama dengan ya tadi ya, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan vektor negatifnya. Berarti sebenarnya dia bisa kita tuliskan berarti vektor A plus negatif vektor B. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, karena kita ingin menjumlahkan dengan vektor negatifnya, vektor B tentunya berlawanan arah dong ya. Kalau vektor dia negatif berarti dia berlawanan arah. Berarti kalau vektor B-nya ke kanan atas gitu ya, maka vektor B-nya adalah ke kiri bawah gitu ya. Sehingga seperti aturan segitiga ya, karena ini kita gampang pakai aturan segitiga aja, maka hasil penjumlahan A ditambah negatif B adalah vektor yang seperti yang ini ya. A negatif B-nya yang ini gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya, misalkan ada sebuah vektor A ya. Ada sebuah vektor A panjangnya seperti ini ya, kira-kira. Maka 2 kali A ya. Maka 2 kali A itu ya 2 kali panjangnya dari vektor A gitu ya. Yang ini ya. Kemudian setengah dari A ya setengahnya gitu ya. Kemudian negatif 3A berarti panjangnya 3 kali, cuman arahnya yang berlawanan karena dia negatif. Jadi kalau kita gambarkan. Kemudian perkalian vektor dengan skalar juga bisa kita pahami sebagai berikut. Contohnya, diketahui ada sebuah vektor A komponennya 33, vektor B komponennya 99. Artinya B, vektor B itu adalah 3 kali dari vektor A. Ya dong? Berarti kan sini 3, 9, berarti vektor B itu 3 kalinya dari vektor A. Nah, secara umum, misalkan vektor A adalah suatu vektor, dan M adalah bilangan real atau skalarnya, maka perkalian vektor A dengan skalar M dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu vektor B sama dengan M dikali vektor A. Ya, ini skalarnya ya, atau bilangan realnya itu M. Dimana syaratnya, jika M-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, berarti ya lebih kecil dari 0 negatif, maka vektor B berlawanan arah dengan vektor A. Tentu dong ya, negatif berarti berlawanan. Jika M-nya positif lebih dari 0, maka vektor B searah dengan vektor A. Oke, jelas? Kita masuk ke contoh ya. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh. Diketahui vektor OP 25, komponennya 25. Vektor OQ, komponennya 4, negatif 2. Tentukan yang pertama gambar vektor OP dan OQ dalam bidang petak. Yang kedua, penjumlahan PO ditambah OQ. Vektor PO ditambah vektor OQ dan vektor yang dihasilkannya. Kemudian pengurangan vektor OQ min vektor OP. Dan yang keempat, perkalian dengan skalar 4 dikali vektor OQ. Sebelum kita menjawab yang pertama ya, kita harus tahu dulu dengan yang namanya vektor posisi. Misalkan ya, suatu vektor A bertitik awal di 0,0. Titik ujungnya adalah titik A, yaitu di suatu koordinat A1, A2 misalkan gitu ya. Maka vektor A tersebut disebut dengan vektor posisi dari titik A. Gimana Pak maksudnya Pak? Oke, contoh ya. Ini simbolnya. Vektor A itu berarti A1 dan A2 komponennya. Atau jadi bisa kita tulis vertikal, bisa kita tulis horizontal ya. A1, A2. Nah, contoh
vektor posisi dari titik A. Titiknya koordinatnya 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Maka vektor posisinya bisa kita tuliskan A, vektor A gitu ya, yaitu 2, 3, komponennya 2, 3. Atau seperti ini, 2,3 ya. Nah, contoh yang kedua. Vektor posisi dari titik B 1,4 adalah yaitu vektor B 1, min 4 atau 1,4. Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik kira-kira seperti ini ya. Ada sebuah titik A. Titik A tadi 2,3 ya, yang ini ya. Ini 2,3 ya. Maka vektor A-nya ya, vektor posisi A-nya kira-kira seperti ini ya. Titik awalnya dia di 0, titik ujungnya di 2,3. Vektor A-nya 2, 3. Kemudian ada vektor B yang tadi contoh kedua, titiknya 1,4 nih, titik B ya. Titik B 1,4, maka vektor posisi B-nya adalah 1,4 yang warna pink ini ya. Kita sudah tahu tentang vektor posisi, maka kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Diketahui vektor OP komponennya 25. OKI 4 min 2. OP berarti dia titik awalnya dari 0,0 ya. Maka pertanyaannya gambarkan vektor OP dan OKI dalam bidang peta. Oke, Bapak kembali ke GeoGebra. Titik OP ya. Titik OP vektor posisi OP berarti titik ujungnya adalah titik P yaitu 2,5. Ini ya. Titik ujungnya P 2,5. Kemudian OKI titik ujungnya adalah 4,2 gitu ya. Maka kita bisa gambarkan vektor posisinya atau vektor OP-nya adalah seperti ini ya. Dimulai dari titik awalnya 0,0, titik ujungnya 2,5, maka vektor OP-nya yang hitam ini ya. Kemudian vektor OKI-nya 4,2. 4,2 Q-nya 4,2, maka OKI-nya titik awalnya 0,0 jadi seperti ini ya. Ini kira-kira kalau kita gambarkan dalam sebuah koordinat kartesius, OP-nya, OKI-nya seperti ini ya. Oke, ini ya. Ini hasil seperti ini. Yang kedua, vektor PO ditambah vektor OKI dan vektor yang dihasilkannya. Di soal diketahui OP, maka PO itu kebalikan dari OP dong gitu ya. PO kebalikan dari OP, berarti PO sama dengan negatif OP. Berarti PO-nya adalah, kalau di sini OP-nya 25 komponennya, maka PO adalah min 2 min 5. Kemudian ditambah dengan OKI. OKI-nya tetap ya, komponennya 4,4 dan min 2. Oke. Maka PO, vektor PO ditambah vektor OKI adalah min 2 min 5 ditambah 4 min 2. Hasilnya tinggal kamu jumlahkan ya. Komponen X ditambahkan dengan komponen X, komponen Y ditambahkan dengan komponen Y. Berarti min 2 tambah 4 hasilnya 2, min 5 tambah min 2 hasilnya min negatif 7 ya. Oke, gimana gambarnya? Nah, gambarnya kita kembali ke GeoGebra. Ya, ini kita hilangkan dulu. Tadi PO ditambah OKI. Coba kita lihat gambar dari PO kira-kira kalau OP-nya positif yang hitam ya, maka OP-nya hitam, maka PO-nya yang merah nih ya. Kebalikan dari OP ya. PO kebalikan dari OP. Jadi tanda panahnya kelihatan ya. Titik awalnya P, titik ujungnya O gitu ya. Sedangkan yang tadi yang hitam, titik awalnya O, ujungnya adalah P. Nah, berarti soal yang kedua kita diminta menggambarkan vektor PO. Berarti titik awalnya 2,5 gitu ya. Titik ujungnya 0,0 ditambah dengan vektor OKI. Maka hasilnya adalah, jadi kalau ada vektor yang ini yang merah ditambah dengan OKI, hasilnya adalah vektor PQ gitu ya. PQ. Di sini kalian bisa lihat PQ-nya adalah komponennya 2 dan min 7. 2 dan min 7. Sama dengan hitungan manual ya. Dengan hitungan cara penjumlahan vektornya, komponennya adalah 2 min 7. Vektor yang dihasilkan adalah vektor PQ ya.
vektor PQ adalah hasil dari penjumlahan PO dan OQ. Kemudian pengurangan OQ min OP. OQ min OP berarti apa? Berarti 4 min 2 ya, komponen OQ 4 min 2 dikurangi OP 25. Maka pengurangannya tinggal 4 min 2 ya. Masing-masing komponen X dan Y, atas dan bawah dikurangi masing-masing ya. 4 min 2 2, min 2 min 5 hasilnya min 7. Oke, itu hasil pengurangannya. Kemudian bagaimana dengan perkalian dengan skalar? Ya berarti OQ-nya 4 min 2 dikalikan 4. Berarti tinggal 4 dikali vektor OQ, yaitu komponen 4 min 2. Tinggal kamu kalikan ya skalarnya dengan komponen vektornya. Berarti 4 dikali 4 16, 4 dikali min 2 min 8. Contoh soal yang kedua terkait dengan operasi aljabar pada vektor ya. Diketahui vektor A itu 2 min 3, vektor B min 45, vektor C 6 3. Tentukan vektor-vektor berikut ini. Kita coba jawab. Diketahui tadi vektor A-nya 2, 2 dan min 3. Maka 4 vektor A itu tinggal kita kalikan 4 dikali vektor 2 min 3. Maka hasilnya adalah 8 dan min 12. A ditambah B. Berarti tinggal kita tambahkan, kita jumlahkan masing-masing komponen X dan Y-nya. Berarti tinggal hasilnya adalah 2 min 4 min 2. Kemudian yang Y-nya min 3 tambah 5 hasilnya sama dengan 2. Kemudian penjumlahan 3 buah vektor A tambah B tambah C. Hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan setiap komponennya ya. Komponen X-nya kita jumlahkan, kemudian komponen Y-nya yang bawah kita jumlahkan juga masing-masing. Maka kita dapatkan 2 min 4 tambah 6 untuk X-nya, kemudian yang Y-nya min 3 tambah 5 tambah 3. Hasilnya adalah 45 ya. Hasil penjumlahan 3 vektor ini adalah 45, vektor yang komponennya 45. Kemudian D 5A plus 2B. Berarti tinggal kita kalikan dulu ya. Vektor A kali 5, vektor B kali 2 gitu ya. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Ini kita kalikan, maka kita dapatkan 10 min 15 ya. Vektor 10 min 15 ditambah vektor min 8 dan 10. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2 min 5 ya. Vektor yang komponennya 2 min 5. Kemudian B plus 4C min A. Tinggal kita sesuaikan saja, vektor B-nya min 45, vektor C-nya berarti 6, 3 dikali 4 ya, kemudian dikurangi vektor A. Kita jumlahkan masing-masing komponen X-nya dan komponen Y-nya ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 18, 20. Kemudian yang terakhir juga sama ya. Tinggal kita kalikan skalarnya dulu ya. Vektor A kali 10, vektor B kali 4. Kemudian kita jumlahkan komponen X dan komponen Y-nya. Yang atas dan yang bawah kita dapatkan hasilnya 10,7. Demikian materi untuk pekan ini ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Insya Allah besok ya Bapak akan kasih untuk latihan soalnya. Oke, semoga materi ini bermanfaat dan semoga kalian dimudahkan dalam belajar secara PJJ di rumah masing-masing. Oke, demikian Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.